Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yesus, hanya di dalam Engkau ada urapan baru. Kami merasakan hal yang luar biasa pada saat ini Tuhan. Kami mau katakan dengan apa kami balas kesetiaan-Mu Tuhan. Hanya cuma dengan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Memprioritaskan Engkau di atas segalanya dalam hidup kami Tuhan. Bapa, di pagi ini Tuhan Yesus, kami mau datang Tuhan Yesus Tuhan, mengangkat akan seluruh hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan Yesus Tuhan, bahwasanya kami punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan Tuhan. Tetapi di dalam Engkau Tuhan kami punya kekuatan yang luar biasa Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami tidak akan pernah takut. Di dalam Engkau kami tidak akan pernah cemas. Di dalam Engkau kami tidak akan pernah khawatir Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Engkau bicara buat kami yang hadir pada saat ini dan semua Tuhan Yesus jemaat yang ada di rumah. Engkau memberikan pesan-pesan-Mu buat kami supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam kami menghadapi situasi yang sesulit ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, roh yang ada di dalam kami lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam dunia ini Bapa. Bapa, sembunyikan hamba di balik salib yang nampak hanya Engkau. Segala intervensi kuasa kegelapan yang mencuri benih-benih kebenaran firman, hamba ikat, tolak, patah, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya firman ketika ditaburkan ada kekuatan buat kami.
Firman ketika dikumandangkan Tuhan, ada inspirasi, ada motivasi buat kami. Kami tidak patah semangat, kami tetap maju, kami tidak akan putus asa. Kami akan semangat dalam mencari Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik hamba-hambanya yang sudah melayani dalam puji-pujian, worship. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Gembala. Terima kasih buat semua jemaat yang hadir pada saat ini dan yang ada di rumah. Semua karena doa-doanya saya masih bisa tetap ada di sini, eksis melayani Tuhan. Itu semua karena doa-doa jemaat. Dan semua doa-doa siapapun mereka tetap memberikan motivasi, mereka memberikan dukungan supaya saya tetap eksis dalam melayani Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau menghimbau buat seluruh jemaat bahwasanya kita harus tunduk dan taat pada pemerintah. Harus kita tetap beribadah dari rumah. Kita tetap harus bekerja di rumah. Kita harus tetap mulai mencuci tangan setiap hari. Kita harus jaga jarak, selalu keluar pakai masker, hindari kerumunan. Itu anjuran daripada pemerintah. Oleh sebab itu, saya menganjurkan kepada seluruh jemaat tunduk dan taat pada pemerintah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kenyataan yang sementara kita hadapi, COVID-19 bukan membunuh manusia, bahkan menggumpukan akan setiap sendi-sendi perekonomian kita. Akan semua hal mengenai pekerjaan mereka lumpuhkan hanya cuma dengan COVID. Dia tidak membunuh secara fisik, tapi melumpuhkan akan semua sendi-sendi perekonomian kita. Bahkan sosial kemasyarakatan. Makanya tidak sedikit, ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang ketakutan, cemas, bahkan khawatir akhir-akhir ini. Oleh karena apa? Oleh karena COVID-19. Tetapi hari ini saya mau bilang, pesan Tuhan yang sudah Tuhan nubuatkan, bahwa memang di Alkitab menceritakan bahwa kesengsaraan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Ada begitu banyak orang Kristen saat ini yang tertindas. Tetapi Tuhan memberikan, Tuhan bilang bahwasanya aku selalu menyertai engkau. Aku selalu membimbing engkau, aku adalah Tuhan. Aku selalu memegang tanganmu. Itu artinya apa? Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Oleh karena itu, rema yang Tuhan kasih, buat saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, dan semua jemaat yang ada di rumah, dan semua yang menyaksikan live ibadah ini. Saya mau bilang bahwa ada rema yang hari ini Tuhan mau sampaikan, yaitu kemenangan di masa sulit. Kemenangan di masa sulit. Kita baca sama-sama dalam Yesaya 41. Yesaya 41. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Rema yang Tuhan kasih buat kita semua, kemenangan di masa sulit. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab Allah menyertaimu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, dan yang membawa kemenangan. Amin.
Amin. Ya. Di sini dia bilang bahwa jangan takut. Jangan takut, akhirnya Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dan kalau Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, berarti dia memandang dari atas akan setiap saya dan Bapak Ibu, jemaat sekalian yang ada di rumah. Dia memandang kita, dia mengawasi kita. Setiap pergerakan kita dia lihat. Setiap apa yang kita kerjakan dia awasi. Dia bilang jangan takut. Ketika dia bertindak atas perintahnya, dia melakukan apa yang dia perintahkan. Dan ketika dia perintahkan, dia bilang ini janjiku, aku akan menyertai engkau, aku akan membimbing engkau. Ini aku, ini Allah yang menyertai engkau. Janjinya ya dan amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Sampai sekarang dia Allah tidak pernah berubah. Makanya dia selalu bilang bahwa apa? Jangan takut sebab Allah menyertaimu. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Tetapi persoalannya, akhir-akhir ini ada begitu banyak orang benar, ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang yang percaya, yang mengaku beriman, mereka goncang. Mengapa mereka goncang? Karena mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kenyataan yang akhir-akhir ini mereka dapat ialah COVID-19 mematahkan akan semangat mereka. Tetapi firman Tuhan hari ini berpesan buat saya bahwa Allah tetap menyertai kita. Allah tetap membimbing kita karena dia Allah. Dia Allah. Apapun keadaan kita, apapun situasi yang sementara kita hadapi, keadaan-keadaan sulit yang sementara kita mulai lihat akhir-akhir ini, kenyataan tidak bisa kita pungkiri. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Dia selalu menepati janji-janjinya. Nah, oleh sebab itu, pesan Tuhan kemenangan di masa sulit. Kita harus menang ketika kita menghadapi masa sulit. Kenyataan-kenyataan pahit yang kita terima harus kita keluar sebagai pemenang. Hari ini ada pesan Tuhan buat saya dan jemaat di rumah dan semua yang menyaksikan akan live, akan siaran ini. Ada pesan Tuhan supaya kita menang di masa sulit. Supaya kita keluar daripada tekanan-tekanan yang menghimpit kita. Dari situasi-situasi sulit yang sementara kita hadapi. Ada dua pesan. Dan pesan di sini apa? Yang pertama, andalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, pesan Tuhan hari ini ialah apa? Kita kalahkan segala ketakutan kita. Dua pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan yang pertama yang saya mau bilang ialah andalkan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus
juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Amin. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Paulus dalam menjalani akan kehidupan pelayanannya tidak semudah yang kita bayangkan. Paulus mengalami masa-masa yang sulit. Paulus mengalami masa-masa yang sukar. Ketika dia menyampaikan kebenaran, ada penindasan. Penindasan bicara tentang apa? Penindasan bicara bagaimana Paulus direndahkan. Bagaimana Paulus diolok-olok. Bagaimana Paulus difitnah. Dia mengalami penindasan yang amat sangat. Tetapi ketika penindasan itu terjadi, dia terjepit sedikit pun, tidak terjepit sedikit pun. Paulus juga mengalami apa? Yang namanya habis akal. Kalau habis akal berarti dia dapat jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Tetapi dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa, dia terus melayani Tuhan. Itu kapasitas orang yang rohaninya dewasa. Paulus kadang menghadapi masa-masa sulit, dia dianiaya. Dan ketika dia dianiaya secara fisik dan secara fisik, secara psikologi dia tertekan. Dan secara fisik mungkin dia dipukuli. Dia dianiaya, dia menghadapi masa-masa yang sulit. Paulus juga kadang dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan, ada kalanya diusir. Dia menerima penolakan ketika menyampaikan kebenaran. Tetapi Paulus tidak binasa dalam ayat Alkitab. Saya yakin dan percaya bahwa semua kita yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin mengalami hal yang sama seperti yang Paulus lakukan. Yang Paulus alami. Dia pernah bagaimana dia rasa bahwa bagaimana dia ditindas, bagaimana dia habis akal, bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia dihempaskan. Namun Paulus bisa keluar dari masa-masa yang sulit, dari kesengsaraan yang dihadapi. Karena apa? Karena Paulus selalu berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Karena Paulus selalu mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Hari ini juga saya dan semua kita yang hadir di sini dan jemaat yang ada di rumah dan engkau siapa saja yang menyaksikan akan ibadah ini, mungkin engkau ditindas, mungkin engkau dianiaya, mungkin saat ini mungkin engkau putus asa. Mungkin akhir-akhir ini oleh karena keadaan situasi yang mengimpit, engkau digoncang imanmu. Tapi hari ini pesan Tuhan datang buat saya dan jemaat Tuhan sekalian. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di atas segalanya. Prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia bilang jangan bimbang, aku Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah kita seperti Yabes yang terlahir dari kesakitan? Dari kecil sampai besar dia mengalami kesengsaraan, dia tersakiti. Ibunya melahirkan dia dengan kesakitan, kesengsaraan yang begitu dia alami. Tetapi dia selalu pandang kepada Allahnya. Dia selalu pandang kepada Yesus. Dia bilang bahwa apa? Kesengsaraan yang aku alami itu bukan masalah buat aku. Karena aku tahu rohku yang ada di dalam lebih besar. Aku punya kuasa. Aku tidak akan pernah menyerah. Kesengsaraan yang aku alami, aku tidak memandang kepada itu sebagai sebuah masalah, persoalan, tekanan hidup. Tetapi aku punya kuasa. Aku memetakan dan aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan jauhi dari segala malapetaka yang aku alami. Dan Alkitab mencatat Tuhan mengabulkan permohonannya. Kesengsaraan yang Yabes alami itu bukan masalah buat Yabes.
Karena Yabes tahu ada Allah yang bersama-sama dengan dia. Ada kekuatan dalam dirinya yang begitu besar. Paulus bisa keluar dari segala masalah tekanan yang dia hadapi. Paulus bisa keluar daripada masa-masa sulit yang dia alami. Karena apa? Ayatnya yang ke-7 dia bilang apa? Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah, bukan dari diri kami. Ini bicara tentang Paulus selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu membawa Yesus dalam diri dia. Untuk apa? Untuk mengatasi segala masalah sulit yang dia hadapi. Dan hari ini pesan Tuhan, ketika kita mau yang namanya mendapat kemenangan di saat-saat kita mengalami tekanan, masalah, persoalan, tekanan hidup, masa-masa sulit yang kita hadapi, ingat, engkau harus berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan hal yang kedua ialah apa? Kalahkan segala ketakutan kita. Kalahkan segala kecemasan yang kita alami. Kalahkan segala kekhawatiran kita. Kita harus kalahkan itu. Supaya apa? Supaya kita menang di masa-masa sulit. Ayatnya yang kedua dari Yesaya tadi. Dia bilang apa? Dalam bagian B, dia bilang apa? Dia bilang, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus patahkan segala ketakutan yang kita alami. Ada satu kejadian di mana pada saat itu dikisahkan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-46. Dikisahkan bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat. Goliat yang adalah manusia besar, dilambangkan dengan masalah, dilambangkan dengan persoalan, dilambangkan dengan masa-masa yang sulit. Waktu itu Daud mulai berhadapan dengan Goliat. Goliat adalah tentara Filistin yang perkasa, yang luar biasa. Hari itu Goliat berkata kepada Daud. Dia bilang apa? Dia bilang, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Hari ini aku akan membunuh engkau dan menyerahkan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud bilang apa? Ketika Goliat mengatakan hal itu, secara manusia Daud takut. Secara manusia Daud khawatir. Karena yang berhadapan dengan dia manusia yang perkasa. Yang berhadapan dengan dia adalah detik-detik kematiannya, maut yang mengimpit dia. Tetapi pada saat itu Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Aku akan memenggal kepalamu dan akan menyerahkan kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud sementara mengatakan kepada Goliat bahwa Allahku di dalam diriku adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allahku ada di dalamku, adalah kuasa. Aku bisa membunuh engkau, akan mematahkan segala kuasamu. Dan pada saat itu Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya. Goliat mati dibunuh oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia, mungkin kita yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah dan semua yang menyaksikan mengalami ketakutan sama seperti Daud. Mungkin ada kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi.
Sehingga kegagalan demi kegagalan yang kita lalui itu membuat kita trauma dan kita takut. Tetapi pesan Tuhan bilang engkau harus kalahkan. Engkau harus kalahkan yang namanya ketakutan itu. Mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah bergumul begitu lama. Bergumul tentang keuangan. Bergumul tentang bisnis. Dan bahkan tidak sedikit daripada kita lihat pada hari-hari ini banyak yang di PHK. Tetapi hari ini pesan Tuhan datang buat semua kita. Kita kalahkan yang namanya ketakutan itu. Kita kalahkan yang namanya kecemasan itu. Kita kalahkan yang namanya kekhawatiran itu. Karena kita tahu Tuhan selalu memegang tangan kita. Dia tidak akan pernah lepas. Kecuali kita yang melepaskan tangan Tuhan. Hari ini pesan Tuhan datang buat saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita harus kuat menghadapi situasi sulit. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kita roh yang kuat. Mengapa roh yang kuat? Karena Alkitab sendiri berkata bahwa kuasa yang di dalam diri kita lebih besar dari setiap kuasa yang ada di dalam dunia ini. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Mari hari-hari ini kita bangkitkan segala roh kekuatan itu yang dari Allah. Roh Kudus ada di dalam saya dan Bapak Ibu. Tetapi apakah kita fungsikan Roh Kudus itu atau tidak? Satu kata, fungsikan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Dia siapa? Dia Allah dalam diri Yesus. Dia Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia Allah yang tidak pernah gagal menggenapi rencananya dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Dia Allah yang tidak merancangkan kecelakaan, tetapi Dia Allah yang merancangkan damai sejahtera. Dia akan memberikan kita apa? Anugerah. Dia akan memberikan kita apa? Kasih karunia. Dia akan memberikan kita apa? Rahmat, belas kasihannya. Hari ini pesan Tuhan datang. Ketika kita mau keluar daripada masa-masa yang sulit. Ketika kita mau menang dengan kenyataan pahit yang sementara kita alami. Dua pesan Tuhan datang. Andalkan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Kalahkan segala ketakutan yang menghimpit setiap kita. Kalahkan akan kecemasan dan kekhawatiran itu. Dan Tuhan berpesan, kita akan mendapat kemenangan. Amin. Mari pemain musik. Kurabaya sikiara lada boya sikiara. Ini adalah nama ya sikiara lada boya sikiara. Kurabaya sikiara lada boya sikiara maya sikiara lada boya.
Niarala namayasi tikiarala dabayasi. Kurabayasi kiarala namayasi kia. Niarala namayasi tikiarala dabayasi. Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberikan kami roh kekuatan. Engkau memberikan kami Tuhan Yesus pengharapan di masa-masa yang sulit ini. Bahkan Engkau berjanji bahwa Engkau menyertai kami. Engkau yang selalu ada di buat kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Kami merasa kadang-kadang kami seperti Paulus. Kami tertindas. Kami habis akal. Kami dianiaya. Kami dihempaskan. Namun kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap memprioritaskan Engkau. Kurabayasi kiarala dabayasi. Kau akan memberikan kami kemenangan menghadapi tekanan, situasi, kondisi keadaan pada saat ini. Tapi Engkau berjanji Engkau akan melepaskan kami semua dari segala kesengsaraan yang kami alami. Rabayasi kiarabayasi. Diaralah dabayasi kiarabayasi. Oh rabayasi kiarabayasi. Diaralah namayasi kiarabayasi kiarabayasi. Oralah dabayasi kiarabayasi kiarabayasi. Dialah bayasi. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kau sungguh baik. Rabayasi kiarala dabayasi kiarala. Yes, kami punya Tuhan yang besar. Ketika Engkau berjanji, Engkau menepati, Engkau menggenapi. Iman kami bersepakat dan percaya kepada Engkau. Kemenangan dari-Mu. Udahlah dabayasi kiarala dabayasi. Kiarala dawai setia pengharapanku ada di dalam-Mu. Kurabaya sikiarala dawaya sikiarala. Haleluya. Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang besar, yang Maha berjanji dan sanggup mengenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah boleh memuji Engkau, kami sudah boleh menyembah Engkau. Kami sudah boleh mendengar akan pesan-pesan-Mu buat kami. Bahwasanya Tuhan Yesus,
Kami mau mengandalkan Engkau dan berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau mematahkan akan segala ketakutan kami. Kami mau mengalahkan akan segala kecemasan dan kekhawatiran kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah gagal menepati janji-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa, kebenaran firman Tuhan ini terbatas hamba menyampaikan, tetapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh, agar setiap benih-benih firman Tuhan ini menjadi tumbuh subur di hati jemaat-Mu, berbuah lebat dan dapat dinikmati oleh semua orang. Pada saat ini kami mau berdoa, mengangkat tangan dan menyerahkan pemerintahan ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan Bapak Jokowi dan kami maju ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan akan tim Tuhan Yesus Tuhan. Oh gugus Tuhan Yesus, penanganan COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, oh Tuhan Menteri Kesehatan Dr. Terawan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang sungguh Tuhan Yesus dalam menangani Tuhan Yesus Tuhan akan pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin dan percaya ada hikmat-hikmat yang luar biasa, ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang Engkau akan ambil Tuhan Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus Tuhan akan langkah-langkah diambil oleh pemerintah ini, ada langkah-langkah yang bijaksana Tuhan Yesus Tuhan, dan dapat Tuhan Yesus menyentuh dan bisa terrealisasi kepada seluruh bangsa Indonesia Tuhan Yesus Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Tuhan, oh Tuhan Yesus Tuhan, para medis ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan dokter-dokter ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan perawat-perawat di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan bidan-bidan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan apoteker-apoteker ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Tuhan, seluruh relawan-relawan Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau menjaga mereka Tuhan, Engkau melindungi mereka Tuhan, Engkau memelihara mereka Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Kadang Tuhan Yesus, oleh karena pekerjaan yang berat ini Tuhan Yesus, mereka tidak pulang ke rumah Tuhan Yesus Tuhan. Kadang mereka tidak tidur Tuhan Yesus Tuhan, kadang mereka tidak makan Tuhan Yesus Tuhan. Oleh kerja keras mereka Tuhan Yesus, memberantas Tuhan, melawan Tuhan Yesus Tuhan, dan merawat akan setiap pasien-pasien Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, COVID-19 ini Tuhan, kami mengangkat tangan dari sini Tuhan Yesus, dan semua jemaat yang ada di rumah, kami mau berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesehatan buat mereka. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan Yesus Tuhan, yang sementara ini Tuhan Yesus mengalami masa-masa sulit Tuhan Yesus, mengalami tekanan intimidasi Tuhan. Mungkin akan mereka Tuhan yang ada terbaring di atas Tuhan Yesus Tuhan, tempat tidur Tuhan, dan sakit oleh karena virus ini Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, bahwa ketika mereka menyembah Engkau Allah Tuhan Yesus, ketika mereka mengandalkan Engkau Tuhan, ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan ketika mereka mengalahkan segala ketakutan mereka, hamba percaya Tuhan Yesus, yang di atas tempat tidur mereka akan sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami masa-masa sulit, mereka akan diberikan jalan keluar Tuhan Yesus, mendapat kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa juga Tuhan kepada jemaat yang ada di rumah Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, oleh karena keadaan dan situasi, ada yang mengalami Tuhan Yesus Tuhan, oh Tuhan Yesus, situasi yang sulit. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau berfirman,
bahwasanya pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi dari batas kekuatan kami. Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami Tuhan. Bahkan jemaat yang ada di rumah, Engkau akan melepaskan mereka dari masa-masa yang sulit. Engkau mau Tuhan memberkati mereka. Ketika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan Tuhan Yesus. Ada yang terikat, Tuhan lepaskan Tuhan Yesus. Ada yang belenggu, Engkau bebaskan mereka Tuhan Yesus. Bahwa hamba berdoa Tuhan Yesus, mereka akan menjadi orang-orang yang menang Tuhan Yesus. Hamba berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Tak lupa juga kami mendoakan Tuhan Yesus Tuhan, pemerintah Tuhan Yesus Kabupaten Kepulauan Aru. Kami bersyukur Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang luar biasa, sebab Engkau Allah yang memperhatikan Aru ini Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Aru tidak positif Tuhan Yesus oleh karena pandemi COVID Tuhan 19. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami punya Allah yang dahsyat, karena kami punya Allah yang luar biasa. Sampai detik ini Tuhan, Kabupaten Kepulauan Aru dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, diproteksi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan, sampai kapanpun kami berdoa, mengangkat tangan buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Sampai kesudahan COVID ini Tuhan, Kabupaten Kepulauan Aru tidak positif COVID-19. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa, hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus Kabupaten Kepulauan Aru. Pintu-pintu timur, barat, utara, selatan, Engkau proteksi di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jaga, Engkau bentengi, Engkau pergari hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Bupati Kepulauan Aru. Kami mau berdoa untuk Wakil Bupati Kepulauan Aru. Kami mau berdoa untuk tim gugus. Oh Tuhan Yesus, penanganan Tuhan, oh pandemi COVID-19 Kabupaten Kepulauan Aru. Kami mau berdoa untuk dinas kesehatan dan tim kesehatan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus Tuhan untuk relawan-relawan dan siapa saja Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus yang membawa diri mereka memberantas Tuhan akan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Aru. Kami mau berdoa, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara mereka, bahkan Engkau memberkati mereka. Hamba berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang luar biasa buat Pak Bupati. Engkau memberikan roh kebijaksanaan yang luar biasa, supaya setiap kebijakan yang dia ambil, itulah kebijakan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Engkau Tuhan, apa yang harus dia buat Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya seluruh Kabupaten Kepulauan Aru ada dalam ketenangan Tuhan Yesus, ada dalam keadaan damai sejahtera Tuhan Yesus Tuhan. Tidak panik Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus Tuhan, untuk gereja GPB di Sidobo Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini Tuhan Yesus Tuhan, seperti nubuatan-Mu Tuhan, akan mengalirkan aliran-aliran air hidup Tuhan Yesus. Kemana saja jemaat ini melangkah kaki Tuhan Yesus, biarlah mereka mempermuliakan nama Tuhan. Kemana saja Tuhan jemaat ini melangkahkan kaki Tuhan, biarlah mereka memberitakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhanku Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini untuk Ibu Gembala. Sebagai seorang wanita, dia punya keterbatasan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam Engkau memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan hikmat, marifat, pewahyuan yang luar biasa, sehingga dia mampu dan kuat Tuhan Yesus menjalankan Tuhan Yesus Tuhan, dan Tuhan Yesus melaksanakan tugas dan tanggung jawab pergembalaan ini Tuhan Yesus dengan rasa takut akan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja GPB di Sidobo. Kami mau berdoa kepada kepala departemen-departemen, kepada kepala divisi Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan Yesus, bahkan jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan,
Engkau memberkati, Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau Tuhan Yesus bentengi, Engkau pagari. Hamba berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Gereja ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya Engkau bertanggung jawab sepenuhnya kepada gereja ini Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak karena kami punya Allah yang luar biasa. Karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan pernah bimbang karena Engkau berkata Engkau selalu memegang tangan kami. Kami tidak akan pernah takut lagi Tuhan. Kami tidak akan pernah cemas dan khawatir lagi Tuhan Yesus. Sebab kami berjalan dan mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Dan diberkati dengan firman Tuhan, amin. Mari kita akan ambil persembahan kita. Sebelumnya kita siapkan persembahan kita, sebelumnya kita akan mendengarkan warta seminggu dari multimedia. Kami persilahkan yang multimedia. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Anda terberkati, amin. Dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Untuk pemberitahuan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa kegiatan sepekan ditiadakan, jemaat tetap di rumah saja, dan apabila ada informasi kami akan beritahukan secara media online. Dan untuk ibadah minggu depan tetap dalam live streaming, kita bisa mengikuti di rumah masing-masing dan dimanapun. Dan jika ada yang terlambat untuk mengikuti, jemaat Tuhan bisa lihat kembali di akun YouTube GPI BDC Dobo dan akun Facebook GPI BDC Dobo. Demikian jemaat, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Jara Telindo dan Junior TV Kabel yang telah mensupport live streaming kami. Kami mengucapkan terima kasih. Demikian warta sepekan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, mari kita angkat persembahan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mengembalikan apa yang menjadi berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Kami berdoa Engkau urapi setiap Tuhan berkat-berkat yang sudah kami siapkan Tuhan untuk memberkati gereja kami. Di dalam nama Yesus, dan kami minta pengurapan-Mu lebih lagi atas hidup kami akhir-akhir ini Tuhan. Supaya kami lebih lagi Tuhan melayani Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya, amin. Di
saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Buat seluruh para pelayan-Mu, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan bersurga Tuhan yang sudah melayani kami pada saat ini. Berkat-Mu Tuhan buat kami, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bersurga Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan boleh terus berlaku buat semua kami tanpa terkecuali. Kalau demikian jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkan tangan-Mu ke atas dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menjaga engkau dan keluargamu. Tuhan membawa engkau semakin melekat dengan Tuhan dan mempersiapkan engkau untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati kotamu. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan menyertai waktu engkau masuk dan waktu engkau keluar. Tuhan memberkati kesehatanmu dan menjauhkan penyakit yang berbahaya daripadamu. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Berkat ini menjadi bagianmu apabila engkau melakukan firman Tuhan Allahmu dengan setia. Penghiburan, pertolongan yang datangnya dari Roh Kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Ibadah selesai. Dan saya ucapkan shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.